juga. Jadi santri itu image yang terbangun dalam diri kita, bahwa mindset dalam dirinya itu tertanam sikap welas asih untuk lingkungannya, hormat kepada yang sepuh, sayang yang muda, dan mencintai negerinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat obrolan gayeng KUA Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Jumpa lagi dalam obrolan gayeng KUA Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang. Mari kita langsung ngobrol bersama beliau. Assalamualaikum Pak Muhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak, sehat semuanya ya. Sore, sehat sekali Bapak. Bapak, untuk bisa sahabat obrolan gayeng lebih mengenal lebih dekat kepada Bapak, boleh dong di spill sedikit profil Bapak? Ya, saya kebetulan nama Muhtar Nuha yang saat ini masih aktif di Ketua Umum PBPM NU Islamiyah Syafi'iyah, juga ada di PCNU Kabupaten Rembang, masih aktif saya, dan yang terakhir kebetulan mendapat surat dari pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk menjadi bagian daripada instruktur pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama di wilayah Jawa Tengah kebetulan. Saya kira itu profil yang sudah biasa dipakai oleh kawan-kawan kita, dan saya biasa bersama kepala-kepala KUA ini kita akrab sekali karena kita satu visi pemikiran tentang Islam dan keindonesiaan yang paling penting. Baik, ini ada bahasan menarik Pak terkait hari ini kan kita sudah memasuki bulan Oktober, bahkan di pertengahan. Nah, artinya sebentar lagi kita ini akan memperingati Hari Santri. Yeah. Nah, Hari Santri itu mencuat beberapa tahun terakhir ini kan. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi munculnya atau diresmikannya Hari Santri pada tanggal 22 Oktober? Kita mulai dari mana ini ya? Begini. Hari Santri Nasional itu kan sejak tahun 2015, 8 tahun yang lalu. Oke, ini biar kita nyambung nanti kenapa kemudian kita ada kesempatan di Indonesia ini yang disebut dengan Hari Santri Nasional yang ditetapkan tanggal 22 Oktober itu. Begini loh perjalanannya sebetulnya. Sejak Indonesia merdeka, itu kan kebetulan saja yang jadi penguasa dan pemimpin di negeri ini itu orang-orang yang berlatar belakang di luar konteks, tanda kutip ya, santri, kebetulan. Bahkan kalau kita baca bukunya Anderson itu ya, Frederick Anderson itu, yang itu juga sering disampaikan oleh beberapa ahli, dan itu disipir juga di bukunya Prof. Agus Sunyoto juga, dan Gus Dur juga tahun 90 juga saya pernah mendapat cerita yang sama itu. Indonesia itu kata Gus Dur, ketika merdeka itu dikuasai oleh orang-orang yang kebetulan di luar konteks kesantrian, yang kebetulan mereka terdidik di negara-negara barat, katakanlah sebut Belanda. Nah, bermula dari kisah itu, sejarah itu, kemudian para penguasa ini, saya sebut birokrat ini, ada semacam mengklasifikasikan masyarakat Indonesia itu ada 3 kelas itu. Ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, kelas atas itu didefinisikan sebagai orang yang terdidik. Orang yang terpelajar, pinter, sehingga mereka ini seperti penguasa yang sungguhnya. Sejarah kemudian ditulis pada kita bahwa Indonesia itu merdeka ya seperti ini. Itu kata mereka. Itu kelas atas. Kemudian klasifikasi kedua kata Gus Dur waktu tahun 90 ketika kita berdiskusi dan berdialog dengan Gus Dur, adalah kelas menengah. Kelas menengah itu mereka yang tidak cerdas-cerdas amat, biasa, tidak sekolah, tapi mereka
agak pinter ya. Tidak sekolah tapi pinter. Kemudian yang kelas 3 itu kelas bawah, mereka yang desa-desa, petani-petani, orang kampung-kampung, pedagang-pedagang sayur dan seterusnya, itu dikatakan kelas 3 Indonesia. Nah, klasifikasi ini kemudian dipecahkan lagi menjadi bagian 6 kelompok itu. Kelas atas, kalau kita baca bukunya Agus Sunyoto itu lebih lengkap, fatwa dan resolusi jihad itu ada di halaman 76 atau berapa itu, ada itu. Kalau kita baca, saya pernah baca itu kok. Kelas atas itu yang disebut dengan orang pintar, cerdas, dan berpendidikan tinggi, itu terbagi menjadi 2. Kalau mereka agamanya kuat, pasti mereka masumi. Kalau agamanya lemah, pasti orang sosialis. Klasifikasi 1 atas. Kelas menengah, kalau agamanya kuat, Muhammadiyah. Kalau agamanya lemah, itu disebut dengan PNI. Itu kelas menengah atas karena agamanya lemah. Kata klasifikasi para birokrat Indonesia waktu itu. Yang kelas 3 ini repotnya itu. Kalau kelas 3 ini kan kelas paling bawah. Kalau orang lemah agamanya, dikatakan PKI. Kalau kuat agamanya, NU. Jadi kita ini, yang kebetulan Indonesia yang sekarang dari berbagai survei yang kita lihat itu 56%, bahkan SMRC menyebut diri dengan 56% dan Litbang Kompas menyebut 61% ya warga Nahdlatul Ulama yang mengidentifikasi dirinya kepada Nahdlatul Ulama itu 61%, itu diklaim oleh birokrat masa lampau sebagai orang-orang kelas bawah yang bodoh-bodoh dan kuat agamanya. Sementara yang lemah agamanya disebut PKI. Jadi kita ini selevel dengan PKI. Ini yang kemudian Gus Dur marah luar biasa waktu itu tahun 90. Marah. Sehingga ketika suatu saat Gus Dur ketemu di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Gus Dur diminta untuk menjadi bagian itu. Maka yang terjadi kemudian, Gus Dur marah-marah itu. Pada tahun 91, Gus Dur ditimbali oleh ibunya, Bu Solehah, bujune Mbah Allahyarham, Pak Wahid Hasim. Kalau bahasa saya, Rahman, peristiwa 10 November di Surabaya itu sebetulnya kan yang punya jasa kan kiai-kiai, bukan para sosialis itu. Kenapa yang sekarang ditakar kok orang-orang sosialis? Nah, dari peristiwa itu kemudian Gus Dur melakukan kerja-kerja ke sana kemari, tanya sejarawan, tanya ilmuwan, tanya ahlinya, maka ternyata memang resolusi jihad itu yang mengantarkan peristiwa yang terjadi di 10 November, sehingga ada yang kita rayakan sebagai Hari Pahlawan itu kan, 10 November itu. Nah, berangkat dari situ kemudian pada tahun 2014 anehnya, ini sebelum tahun Hari Santri ya, ada seminar nasional yang diadakan di perguruan tinggi besar di Jakarta, perguruan tinggi negeri. Semua pemateri membuat pernyataan yang hampir sama. Indonesia merdeka ini tidak ada institusi non-government, non-pemerintah yang tidak terlibat kecuali kaum pesantren dan orang-orang Nahdlatul Ulama. Ini rumusan yang ngeri ketika tahun 2014 itu. Dari situlah kemudian bahkan ada yang lebih ngeri lagi. Ada buat pernyataan begini tahun 2014 itu. Lihat kembali, googling aja itu bisa kita melihat di sana. Hasil keputusan seminar di perguruan tinggi titik-titik di Jakarta ya, di perguruan tinggi negeri Jakarta, maka kita bisa melihat rumusan. Bahkan dia membuat pernyataan begini. PKI saja, organisasi masyarakat yang dibubarkan di Indonesia pernah berjasa karena pernah melakukan pemberontakan kepada Belanda pada tahun 1926. Tapi NU dan kaum santri tidak pernah. Nah, kemarahan itu membuncak pada kita semuanya bahwa kita memang diklaim oleh birokrat tadi sebagai kelas ketiga bersama dengan PKI itu selevel gitu. Maka kita
Gus Dur kemudian pada tahun 90 itu melakukan kerja-kerja keras untuk membimbing kita, membimbing generasi muda. Mereka diajari analisis sosial, strategi politik, strategi kebangsaan, diajari semua. Gus Dur capek di bawah emper-emper orang, dilakukan itu Gus Dur hebatnya. Maka sekarang kita lihat sekarang, bahwa sejak tahun 2015, Presiden Joko Widodo waktu itu ternyata membaca benar bahwa memang peristiwa yang ada di 10 November itu adalah gerakan yang dimulai dari peristiwa resolusi jihad fatwa yang dikeluarkan oleh PBNU di bawah Rais Akbarnya, yakni Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dari situ kemudian Hari Santri itu lahir sebagai penganugerahan kepada kaum santri bahwa kita ini tidak benar kalau di levelingkan ada di kelas bawah. Lihatlah sekarang, karena kenyataan tahun 2015 seperti itu, semua level kekuasaan sekarang, semua ada santri. Sebelumnya, orang kalau nggak berpendidikan barat, nggak mungkin akan jadi pejabat. Kok begitu? Madrasah yang disahkan negara saja, waktu itu susahnya bukan main untuk sekedar menjadi PNS atau ASN. Nah sekarang, madrasah sudah sama. Itu saja masih kurang, bagi saya itu madrasah kurang dihargai oleh negara dalam kondisi faktanya seperti ini. Belum kalau kita lari pesantren. Inilah latar belakang Hari Santri itu. Jadi sebetulnya kalau kita bermula dari perayaan Hari Santri yang tahun 2023 yang dimulai tahun 2015, 8 tahun yang lalu itu, pada prinsipnya bahwa negara ini sangat memberikan penghargaan kuat kepada para santri untuk membangun negara ini bersama-sama. Bahkan kalau saya membaca beberapa literatur yang berbeda itu ya, kalau saja tidak ada Nahdlatul Ulama, apakah Indonesia ini sudah ada? Saya pernah contohkan sederhana sekali kok, terkait dengan kecintaan para santri ini pada Indonesia. Ketika Pak Wahid Hasyim, salah satu anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, maka waktu itu kan ada muncul 5 sila itu. Yang pertama kan Pancasila, nomor 1 ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian kan dihapus. Pak Wahid Hasyim tidak hadir menghapusnya itu loh, karena malam tanggal 18. Malam tanggal 18 itulah kemudian matur kepada Hadratus Syekh abahnya, Mbah Hasyim Asy'ari. Abah, ini gimana? Sudah cukup perjuangan saya, sudah selesai. Tapi ada kabar telegram, katanya ada 7 ayat yang dihapus. Itu jadi berubah, bukan ketuhanan dengan menjalankan, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tetapi diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa dawuhnya Mbah Hasyim waktu itu kepada Pak Wahid Hasyim? Yang benar memang begitu. Karena ketika menulis di dalamnya itu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, artinya bahwa kita mendahulukan syariah daripada tauhid. Dengan ketuhanan yang Maha Esa itu artinya bahwa dalam diri setiap manusia ada pengakuan tauhid bahwa memang Tuhanlah yang Maha Esa, yang dalam agama kita disebut dengan Allah itu. Maka dari sini kalau kita berpikir seperti ini, sejak zaman itu kita bisa melihat bahwa para santri itu betapa hebatnya para founding fathers ya, ketika berpikir tentang mendirikan negara ini. Bahkan kalau sampean baca bukunya siapa itu dari Libanon itu, bahwa Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia, yang diterjemahkan Mbah Mus juga dengan bahasa Hadratus Syekh Maha Guru Hasyim Asy'ari, peletak dasar berdirinya negara Indonesia. Ini kok kemudian dari bacaan-bacaan seperti ini santri tidak terhargai. Kayak apa itu nasib kita sebagai santri? Maka sebetulnya pemberian santri sebagai Hari Santri dari negara itu bukan karena menghargai santri, tetapi itu hak santri untuk dilevelingkan di atas satu sikap sebagai warga bangsa di negeri ini. Saya melihat begini kok, kalau saja tidak ada
Nahdlatul Ulama, saya kok yakin belum merdeka Indonesia sampai saat ini. Karena sikap yang tegas warga NU berada di posisi yang tengah di negeri ini. Ketika Maramis menolak untuk mencantumkan 7 ayat dalam Pancasila itu, terbukti Maramis disetujui oleh tokoh-tokoh. Betapa hebatnya para santri waktu itu ketika menjadi pendiri bangsa ini atau founding fathers di negeri ini. Itu yang harus kita hargai. Oke, bayangkan ya, Bung Tomo yang kita kenal sebagai orang yang orator di panggung. Sepanjang darah kita masih merah. Nah, begitu bahasanya kalau saya mendengarkan suara rekaman aslinya itu. Sepanjang darah kita masih merah, maka kita akan tidak mundur selangkah untuk melawan penjajah yang mau hadir kembali di negeri kita. Siapakah Bung Tomo yang kita nyatakan dan dianggap negara sebagai pahlawan nasional? Beliau itu anak muda, wartawan, seperti sampean, wartawan, yang kemudian dia pandai berpidato. Apakah Bung Tomo mewakili umat? Tidak. Tidak. Bung Tomo juru pidato. Siapa yang melakukan di Jawa Timur adalah arek-arek bonek yang menghabisi sampai ada Jenderal Malabi mati, dibom oleh seorang santri namanya Harun itu sampai ditutupi telinganya begini dan mobilnya terbakar karena dia mengira bunyi apa enggak ya bom saya itu. Bayangin aja anak santri ngebom, betapa darah anak-anak muda Surabaya waktu itu dikucurkan dalam rangka tetap menjaga kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan afirmasi bagi saya terkait dengan hari santri ini, tapi memang seharusnya demikian. Itu kalau kita lihat keberadaan hari santri, yang saya sih secara pribadi biasa-biasa saja namanya hari santri itu. Cuman bagaimana hari santri ini diberi manfaat untuk bangsa Indonesia, bukan sebatas santri, tapi santri hadir untuk negara Indonesia. Itu yang harus kita lakukan, gerakan terus-menerus dari kaum santri ini. Begini Pak, lantas siapakah santri sebenarnya? Apakah mereka yang belajar mondok di pesantren atau mungkin bukan termasuk kategori orang yang tidak pernah nyantri tapi mungkin berpendidikan agama gitu? Santri itu adalah siapa saja bangsa Indonesia, tidak peduli tua muda, yang dalam dirinya ada sikap welas asih kepada yang lebih muda, menghormat kepada yang tua, dan cinta negerinya. Itu saja. Cukup ya? Cukup sederhana. Itu santri sudah itu. Sudah mencakup semua ya? Sudah. Welas asih kepada yang muda, menghormat kepada yang tua, dan cinta negerinya. Itu santri sudah. Coba aku definisikan. Ngaji. Bayangkan aja. Anak-anak Malaysia itu pada ngaji, yang ngebom di Indonesia itu dokter. Siapa itu namanya itu? Azhari itu enggak santri itu, tapi tukang ngebom. Itu tukang ngebom Indonesia. Itu bukan santri itu. Karena tidak ada rasa welas asih kepada sesamanya. Itu santri, enggak santri begitu itu. Sama saja kalau misalnya saya ini meskipun lulusan pondok pesantren, tetapi saya tidak welas asih kepada siapa saja, kepada lingkungan kita, kepada saudara kita, kepada orang yang berbeda secara politis, berbeda secara agama, itu namanya tidak santri juga. Jadi santri itu image yang terbangun dalam diri kita, bahwa mindset dalam dirinya itu tertanam sikap welas asih untuk lingkungannya, hormat kepada yang sepuh, sayang yang muda, dan mencintai negerinya. Itu santri, itu definisi. Berarti relevan sekali dengan ini lagu yang diciptakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari yang Hubbul Watan. Itu bukan ciptaan Mbah Hasyim Asy'ari itu ciptaan Mbah Wahab Hasbullah. Beliau adalah Rais Am PBNU yang kedua. Yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakun minal hirman, inhadu ahlal waton, dan seterusnya. Itu adalah sama saja cintaku pada negeri ini adalah cinta yang melebihi batas seperti cintaku padamu, kan begitu. Nah itu ya waton. Jadi itu definisi santri seperti itu.
Jadi jangan diobrak-abrik definisi santri. Pokoknya siapa saja yang dalam dirinya tertanam sikap cinta dalam negerinya, sesama saudaranya, bangsanya, tanpa membedakan apapun latar belakangnya. Kemudian yang kedua, dia selalu menghormati yang sepuh dan menyayangi yang muda. Itulah yang disebut dengan Hasyim Asy'ari dalam Qanun Asasinya, fahalumu kullukum wa man tabi'akum jami'an ila hadhil jam'iyah al-mausumah bi jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Ada institusi yang disiapkan oleh para kiai-kiai santri waktu itu untuk hadir bersama-sama sebagai warga bangsa untuk menyayangi sesamanya. Tidak membedakan bainal fuqara wal aghniya wad du'afa wal aqwiya. Tapi masuklah di dalam sebuah wadah organisasi ini dengan bil mahabbah wal ulfah, saling menyayangi, wal ittisal bi arwahin wa ajsadim, menyatu antara jiwa raga. Itu yang dimaksud dengan Hari Santri yang jika kita hubungkan dengan Nahdlatul Ulama sebagai salah satu media yang melahirkan Hari Santri. Kemudian kenapa Pak ini yang dipilih tanggal 22 Oktober? Iya, karena resolusi jihad tadi. Fatwa yang dikeluarkan Mbah Hasyim Asy'ari melalui rapat PBNU di Surabaya waktu itu adalah tanggal 22 Oktober. Apa itu isinya? 1. Siapa saja yang bermukim di jarak 92 km dari Surabaya harus dan wajib mengikuti perang melawan penjajah. Artinya Inggris yang datang kan, tapi nikah kan ingin membonceng berkuasa lagi kan, tapi Inggris yang datang ke Indonesia, tapi nikah pengen berkuasa lagi di Indonesia. 90 km. Orang yang di luar 90 km wajib memberikan dorongan orang yang ada di 90 km. Tapi yang terjadi kemudian dari Cirebon bareng datang, pada jalannya 600 km sampai Surabaya kan, dari Cirebon datang, apalagi daerah sekitar Surabaya. Wah, itu daerah ngeri bukan main. Kalau dengan mau bersani film dokumenternya, itu bukan perang guyonan itu. Perang tenanan itu. Perang tenanan. Kayaknya main-main itu sejarah. Dan Pak Karno bukunya tidak pernah menyebut dalam bukunya itu. Misalnya bukunya Thomas David ya, yang Soekarno autobiografi itu tidak pernah menyebut ada revolusi jihad. Adalah Ruslan Abdul Ghani yang pelaku juga di sana karena orang parlementer yang tamatan barat kan, tidak menyebut. Apa kata Ruslan Abdul Ghani waktu itu? Siapa saja yang bodoh pasti jadi makanan orang pintar. Jadi yang berperang adalah saudara-saudara kita, santri di sana, tapi yang menikmati hasil peperangan adalah orang-orang yang tadi menganggap dirinya kelas wakil tadi, kelas atas tadi. Nah kita yang kebetulan yang disebut dengan proletar, orang-orang kelas bawah, yakni kalau pintar agamanya NU, kalau lemah agamanya adalah komunis. Itu kan jengkeli kita lah. Santri tidak seperti itu. Itulah maka 22 sebagai pemicu lahirnya resolusi jihad itu ya lahirnya ya. Pemicu 10 November. Maka yang terjadi kemudian 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Apakah perangnya hanya 10 Oktober? Tidak. Perang waktu itu 100 hari. Bukan main. Tentara matinya banyak sekali. Apalagi santri. Nah, sudah pokoknya itu, saya tidak pernah berterima kasih kepada negara soal diberikannya Hari Santri. Karena itu memang haknya. Bagi saya itu, santri ini harus dianggap sama levelnya dengan siapa saja yang ada di bumi negara Indonesia ini. Tidak perlu membedakan. Karena tadi definisi santri kita. Baik Pak, karena sekarang di masa yang sudah modern ini tentu banyak orang yang lebih berpendidikan dan mungkin juga banyak santri yang belum tampak. Nah, sebenarnya apakah jihad sendiri itu hanya berhenti pada perang atau santri zaman sekarang juga punya peran untuk berjihad? Jihad itu jangan terjemahkan perang saja. Kalau zaman abad pertengahan sampai masa dulu, jihad silakanlah hentikan perang. Waktu pelentengan, pelentengi baduke dulure sesama yang meskipun berbeda itu perang. Nah jihad sekarang itu ya bagaimana para santri itu mendermakan dirinya dengan ilmu pengetahuan itu
untuk bisa menemani, bahasa kami riayatul ummah, bisa menemani masyarakat agar masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang damai, tercipta gemah pahlo jinawe, toto tentrem kertora harjo. Itu santri. Tugasnya Jadi berbeda. tugasnya ya, berbeda, itu namanya jihad itu. Makanya Nahdlatul Ulama mengambil keputusan strategis, ada namanya sebuah program yang bekerja sama dengan berbagai kementerian yang disebut dengan Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama atau GKMNU. Untuk apa GKMNU ini? Karena Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU menunjuk yang kebetulan adiknya sendiri, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, untuk menjadi Ketua Satgas Nasional Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Dalam rangka apa? Karena jihad yang paling sempurna adalah menemani keluarga warga di negara Indonesia tanpa membedakan latar belakangnya agar mereka bisa tampil menjadi bahagia dan sejahtera. Itu NU yang programkan, dibantu oleh Dewan Pengasuh. Dewan apa ya? Dewan Pemangku. Ada Pak Jokowi yang kebetulan presiden, ada Gusmus yang kebetulan kiai kita di Rembang ini, Kiai Haji Mustafa Bisri, ada Pak Ma'ruf Amin yang kebetulan jadi wakil presiden, ada Mbah Miftahul Ahyar yang kebetulan jadi Rois Am PBNU, dan yang terakhir ada Bunyai Sinta Nuriyah yang kebetulan jadi istrinya Allahyarham Gus Dur itu kan. 5 orang ini Dewan Pemangku Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Targetnya apa? Karena ukuran sejahtera itu bukan ukuran banyak orang, tapi saat keluarga itu dipilih sudah sejahtera, keluarga ini sejahtera, keluarga ini sejahtera, kok semua keluarga sejahtera ini, berarti kesejahteraan sudah ada di masyarakat. Kalau boleh saya berpendapat, ini berarti program sangat indah. Karena apa? Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi akarnya menghunjam dan menjulang. Apanya ini? Daun, cabang, rantingnya menjulang. Ini yang kemudian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di situ kalau GKM ini, Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama, ini sukses. Saya bergedek-gedek ketika ini program sangat sempurna bagi saya tentang Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Luar biasa sekali. Iya, memang biasa di luar saya. Karena memang kesejahteraan itu memang dibidik dari keluarga. Dari keluarga yang paling bawah. Iya, betul. Ukuran sejahteranya keluarga itu. Baik Pak, ini menarik sekali di kalangan para pemuda, khususnya mereka berbondong-bondong ingin menjadi kader NU, Pak. Nah, kenapa kader NU ini jadi rebutan ini kenapa? Ada apakah dengan NU? Jika itu yang dimaksud kader NU jadi rebutan, karena mereka tergiur pada survei saja bagi saya itu. Dan memang kader NU sudah di mana-mana. Misalnya sekarang saya sebut Pak Mahfud MD, Prof. Mahfud MD itu jadi rebutan. Kenapa jadi rebutan? Ya karena memang elektabilitasnya di bawah sangat menarik. Lihat aja sekarang, saya sebut 56% atau kalau bahasa Litbang Kompas kan 61% warga Indonesia adalah berafiliasi atau menyebut dirinya sebagai warga Nahdlatul Ulama gitu ya. Mengidentifikasi dirinya sebagai warga NU. Wajar kan kalau 56 sampai 61% artinya bahwa warga Nahdlatul Ulama adalah 141 juta di Indonesia. Nah, mengaku dirinya NU. Mengidentifikasi dirinya NU. Wajar kan? Apalagi kadernya kita lihat adalah ada Mbak Alisa Wahid misalnya, ada Gus Yakut Khalil Qaumas, ada Gus Yahya Khalil Stakuf, ada Pak Said Agil Sirot, ada Pak Mahfud MD, ada Mbak Yeni Abdurrahman Wahid, ada Bu Khofifah Indra Parawansa. Kurang apa NU kalau sudah begini? Ayo silakan sekarang NU dan santri Nangina Bobok kan mau apa? Faktanya masuk di Rembang ini juga Pak Muhtar. Ya, di Rembang ini ada saya. Kenapa? Belum mati artinya kan? Iya, jadi wajar kalau kemudian kader terbaik itu menjadi rebutan ya karena faktanya adalah ada kapasitas, ada kemampuan, ada keahlian yang dimiliki dan mereka rata-rata terhitung orang-orang bersih. Rakyat kita sedang berpikir siapa
sebenarnya yang paling bersih. Di samping Pak Jokowi adalah orang yang paling bersih menurut ukuran Nahdlatul Ulama kita, maka di sana juga akan lahir generasi baru yang mengidentifikasi dirinya sebagai warga NU yang bersih seperti Pak Jokowi. Kalau saya minta ke sana itu, rebutannya di sana itu. Dan itu kita nggak biasa direbut begitu itu. Kita bukan pengantin, nggak apa-apa, bukan jomblo juga, biasa aja lah kita hidup bersama tadi. Bahwa santri harus menawarkan diri berkonsep untuk memberi kontribusi kepada bangsa negara ini dalam rangka tadi apa? Yakni limaslahin. Karena target kita dalam pemimpin itu selalu berpikir tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kinerja pemimpin itu diukur sejauh mana tingkat kesejahteraan rakyat. Kemudian ini Pak, kita kan sebentar lagi menjelang pemilu. Ya. Nah, mungkin himbauan dari Bapak kepada para masyarakat atau mungkin para santri-santri muda ini supaya pemilu nanti bisa berjalan lancar, tertib dan tidak terjadi kegaduhan. Apa ya yang perlu saya sampaikan begini. Bagi saya urusan tujuan kita hidup itu kan masyarakat ini damai sejahtera. Maka pemilu bagi saya hanya sebuah lewatan untuk menuju ke sana. Nah, kita berharap lewatan ini bisa kita capai bersama-sama dengan selamat. Kalau lewatan itu bisa kita lewati dengan selamat tanpa ada kobaran api yang menjilat-jilat kita, ketika kita siratal mustaqim, menuju cita-cita mulia, yakni terciptanya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur ya, maka lewatan ini asal sudah aman, maka bagi saya tidak aman. Maka apapun yang terjadi, siapapun yang kita pilih dalam pilpres ini, bagi saya tidak ada masalah. Asal calon itu tidak lagi menggunakan agama sebagai pijakan untuk bermain-main politik atau menjadikan agama sebagai batu tunggangan dia untuk bermain politik, maka saya sebagai bagian daripada pengurus Nahdlatul Ulama, saya akan tersenyum kepada calon siapapun, dan siapapun yang menang adalah pemimpin kami. Tetapi jika menggunakan agama, jangan tanya, saya tidak akan mau membersamai mereka, dan saya akan kampanye melawan sampai habis-habisan. Itu cara berpikir kita, karena lewatan tadilah pilpres itu. Baik, intinya tidak fanatis terhadap calonnya ya Pak ya. Jadi biar bisa berjalan dengan tenang dan damai. Baik, sahabat obrolan gayung KUA Kecamatan Sedan. Demikian ngobrol bareng bersama Bapak Mukhtar. Saya, host Nur Hasanatun Nikmah, beserta kru obrolan gayung, mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.